Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kerajaan Mataram Kuno dari kelas 10 Bahasa. Kelompok kami ada Intan Indrawati, Jainal Mustafa, Ristiana Damayanti, dan Muhammad Bambang Rifki. Saya akan menjelaskan tentang letak geografis dan sumber prasasti peninggalan Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno atau disebut dengan Bumi Mataram pada awalnya terletak di Jawa Tengah. Daerah Mataram dikelilingi oleh banyak pegunungan dan di tengahnya banyak mengalir sungai besar, di antaranya Sungai Progo, Begawan Tolo, dan Begawan Solo. Keadaan tanahnya subur sehingga pertumbuhan penduduknya cukup besar. Sumber-sumber prasasti. Yang pertama ada prasasti Canggal, ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di Desa Canggal Brangka tahun 732 Masehi dalam bentuk candra sangkala. Prasasti Pecanggal menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Isinya menceritakan tentang pendirian lingga atau lambang Siwa di desa Kunjarokunja oleh Raja Sanjaya, dan di samping itu juga diceritakan bahwa yang menjadi raja mula-mula Sana, kemudian digantikan oleh Sanjaya anak Sanaha atau saudara perempuan Sana. Yang kedua ada prasasti Klunak, ditemukan di desa Prambanan Brangka tahun 782 Masehi, ditulis dalam huruf Pranagari dan bahasa Sanskerta. Isinya menceritakan pembuatan arca Manjusri oleh Raja Indra yang bergelar Sri Sanggaramandanjaya. Yang ketiga ada prasasti Mantiasih, ditemukan di Mantiasih, Kedu, Jateng, Berangkat tahun 907 Masehi yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Isi dari prasasti tersebut adalah daftar silsilah raja-raja Mataram yang mendahului Baliti, yaitu Raja Sanjaya, Rakai Penangkaran, Rakai Panunggalangan, Rakai Perak, Rakai Garung, Rakai Pikatan, Rakai Kayuwangi, Rakai Watuhmulang, dan Rakai Watukura, Dia Balitung. Untuk itu, prasasti Mantiasih atau Kedu ini juga disebut dengan prasasti Belitung. Yang keempat ada prasasti Kalasan, ditemukan di desa Kalasan, Yogyakarta, Brangka tahun 778 Masehi, ditulis dalam huruf Pranagari atau India Utara dan bahasa Sanskerta. Isinya menceritakan pendirian bangunan suci untuk Dewitara dan biara untuk pendeta oleh Raja Penangkaran atas permintaan keluarga Selendra, dan Penangkaran juga menghadiahkan desa Kalasan untuk para sangga umat Buddha. Yang menjelaskan raja-raja memerintah di kerajaan, mulai dari pendiri kerajaan dan raja yang mencapai puncak kejayaannya pada zamannya. Di sini ada kehidupan politiknya. Nah, berdasarkan prasasti Mantiasih, Rakai Watukumara Dia Balitung, Waksa Sanjaya ke-9 telah memberikan hadiah tanah kepada 5 orang patinya yang berjasa besar kepada Mataram. Dalam prasasti Mantiasih juga disebutkan raja-raja yang memerintah pada masa dinasti Sanjaya. Raja-raja itu adalah A. Rakai Sri Mataram, Ratu Sanjaya pada tahun 732 sampai 760 Masehi. Pada masa Sanjaya berkuasa adalah masa-masa pendirian candi-candi Siwa di Gunung Dieng. Sri Rakai Mataram Ratu Sanjaya mangkat kira-kira pertengahan abad ke-8 Masehi. Dia digantikan oleh putranya Rakai Panangkaran. Bagian B yaitu ada Sri Maharaja Rakai Panangkaran pada tahun 760 sampai 708 Masehi. Rakai Panangkaran yang berarti Raja Mulia yang berhasil mengembangkan potensi wilayahnya. Menurut prasasti Kalasan, pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran dibangun di sebuah candi yang bernama Candi Tara, yang di dalamnya tersimpan patung Dewi Tara, terletak di desa Kalasan, dan sekarang dikenal dengan nama Candi Kalasan. Dan bagian C ada Sri Maharaja Rakai Panunggalan pada tahun 780 sampai 800 Masehi. Rakai Pananggalan yang berarti Raja Mulia yang peduli terhadap siklus waktu. Nah, di sini beliau berjasa atas sistem kalender Jawa kuno. Visi dan misi Rakai Pananggalan yaitu selalu menjunjung tinggi arti penting ilmu pengetahuan. Perwujudan dari visi dan misi tersebut yaitu catur guru. Catur guru tersebut adalah dibagi menjadi
Empat, yaitu Guru Sudharma, orang tua yang melahirkan manusia. Yang kedua, Guru Swadaya, yaitu Tuhan. Yang ketiga, Guru Swasta, yaitu bapak dan ibu guru di sekolah. Yang keempat, Guru Wisesa, pemerintah pembuat undang-undang untuk kepentingan bersama. Bagian keempat atau D, Sri Maharaja Rakaiwarak pada tahun 800 sampai 820 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kehidupan dalam dunia militer berkembang dengan pesat. Ini ada yang keenam, bagian F, yaitu Sri Maharaja Rakai Pikatan pada tahun 840 sampai 856 Masehi. Dinasti Sanjaya mengalami masa gemilang pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Pada masa pemerintahannya, pasukan Balaputra Dewa menyerang wilayah kekuasaannya. Namun Rakai Pikatan tetap mempertahankan kedaulatan negerinya dan bahkan pasukan Balaputra Dewa dapat dipukul mundur dan melarikan diri ke Palembang. Ini bagian H atau bagian 8. Ada Sri Maharaja Rakai Watuhumalang pada tahun 882 sampai 899 Masehi. Sri Maharaja Rakai Watuhumalang memiliki prinsip dalam menjalankan pemerintahannya. Prinsip yang dipegang adalah Tri Rama Arta. Dan bagian 9 yaitu I, Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitong pada tahun 898 sampai 915 Masehi. Masa pemerintahannya juga menjadi masa keemasan bagi Wangsa Sanjaya. Sang Prabu aktif mengolah cipta karya untuk mengembangkan kemajuan masyarakatnya. Yang ke-10 ada bagian J, yaitu Sri Maharaja Rakai Daksotama pada tahun 915 sampai 919 Masehi. Pada masa pemerintahan Dyah Balitung, Daksotama dipersiapkan untuk menggantikannya sebagai Raja Mataram Indo. Yang ke-11 yaitu bagian K, Sri Maharaja Dyah Tulodong pada tahun 919 sampai 921 Masehi. Rakai Dyah Tulodong mengabdikan dirinya kepada masyarakat menggantikan kepemimpinan Rakai Daksotama. Keterangan tersebut termuat dalam prasasti Poh Galuh yang berangka tahun 809 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Dyah Tulodong sangat memperhatikan kaum Brahmana. Ini bagian ke-12 atau L, Sri Maharaja Dyah Wawa pada tahun 921 sampai 928 Masehi. Beliau terkenal sebagai raja yang ahli dalam berdiplomasi. Ada bagian 12 atau bagian L, Sri Maharaja Dyah Wawa pada tahun 921 sampai 928 Masehi. Beliau terkenal sebagai raja ahli dalam berdiplomasi, sehingga sangat terkenal dalam kancah politik internasional. Nah, itulah raja-raja yang memerintah pada masa dinasti Sanjaya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai puncak kejayaannya. Di sini, kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balitung pada tahun 898 sampai 910 Masehi. Di masa kekuasaannya, daerah-daerah di sebelah timur Mataram berhasil ditaklukkannya. Oleh karena itu, daerah kekuasaan Mataram semakin luas yang meliputi Balegen, Jawa Tengah sampai Malang, Jawa Timur. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Mataram kuno sudah teratur. Terlihat dari sikap gotong royong mereka saat membuat candi bersama. Sikap toleransi di antara masyarakat sangat baik. Terbukti dengan adanya dua aliran kepercayaan yang berbeda, tetapi mereka tetap bisa bersosialisasi. Mata pencaharian Kerajaan Mataram kuno adalah bertani dan berdagang. Peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno: Candi Gatotkaca, Candi Arjuna, Candi Bima, Candi Puntadewa, Candi Semar, Candi Prambanan. Faktor penyebab keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno mengalami keruntuhan dikarenakan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama ada letusan gunung berapi menyebabkan istana yang telah dibuat mengalami kerusakan. Letak Kerajaan Mataram kuno awalnya adalah di daerah Jawa Tengah yang memiliki banyak gunung aktif.
Letusan gunung berapi membuat istana kerajaan mengalami kerusakan. Adanya kekosongan jabatan di akhir kerajaan. Di akhir masa kepemimpinan raja terakhir dari Mataram kuno, ia tidak memiliki pewaris tahta sehingga jabatan terpaksa diberikan kepada penasihatnya, yaitu Empu Sindok. Empu Sindok inilah kemudian memindahkan ibu kota ke Jawa Timur. Keadaan ekonomi yang terus menurun dari akibat menanggulangi kerusakan akibat letusan gunung berapi membuat negara ini perlahan mulai runtuh. Candi peninggalan kerajaan Mataram kuno menjadi salah satu peninggalan kerajaan yang paling penting. Dan kerajaan ini juga terdiri dari dua dinasti, yaitu dinasti keluarga Hindu dan Buddha. Peninggalan pun terbagi menjadi Candi Hindu dan Candi Buddha. Sumber sejarah kerajaan Mataram kuno adalah beberapa candi-candi yang ditinggalkan oleh kerajaan Mataram kuno, termasuk dua yang paling terkenal, yaitu Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Candi peninggalan kerajaan Mataram kuno dari Candi Hindu terdiri dari 6 candi dan dari Candi Buddha terdiri dari 4 candi. Candi Hindu. 1. Candi Gatot Kaca. Candi Gatot Kaca berada di dataran tinggi Dieng, Banjarmasin, Jawa Tengah. Nama Gatot Kaca diambil dari tokoh pewayangan dari cerita Mahabharata. 2. Candi Arjuna. Candi Arjuna memiliki bentuk yang mirip dengan Candi Gedong Songo. 3. Candi Bima. Candi Bima ditemukan di Banjarmasin, Jawa Tengah. Bentuknya memiliki kemiripan dengan arsitektur beberapa candi di India. 4. Candi Puntadewa. Dimensi candi ini berukuran kecil namun memiliki panjang bangunan yang sangat lebar. 5. Candi Semar. Candi Semar terletak di hadapan Candi Arjuna. Bentuknya persegi dan membujur ke arah utara selatan. 6. Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan candi yang sangat megah, dibangun sekitar abad ke-9 di daerah istimewa Yogyakarta. Kita menuju Candi Buddha. 1. Candi Mendut merupakan candi agama Buddha yang dibangun ketika Mataram kuno dipimpin oleh Raja Idna. Candi ini terletak di Magelang, Jawa Tengah. 2. Candi Ngawen. Menurut perkiraan candi ini dibangun ketika abad ke-8. 3. Candi Pawon. Candi ini berada dalam satu garis lurus dengan Candi Borobudur dan Candi Mendut jika dilihat dari atas. 4. Candi Borobudur merupakan candi peninggalan Mataram kuno yang terkenal dan telah mendunia yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Selain candi, adapun prasasti dari peninggalan kerajaan Mataram kuno, yaitu Prasasti Sojomarto, Prasasti Canggal. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.